Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini di materi menyambut usia balik, subbab tata cara mandi wajib dan kewajiban setelah usia balik. Nah, anak-anak, ini adalah rangkaian kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan melaksanakan tepuk semangat sebagai motivasi. Yang kedua, ada apersepsi atau mengingat kembali pelajaran yang lalu. Nanti Bu Guru setelah itu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu penyampaian materi nanti berupa teks, berupa gambar, serta berupa video. Dan yang terakhir, anak-anak nanti mengerjakan kuis melalui media virtual. Baik anak-anak, biar semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Bagaimana anak-anak, sudah semangat untuk memulai pembelajaran hari ini? Baik. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda usia balik. Tanda-tanda usia balik menurut Islam, bagi perempuan dia sudah mengalami haid. Bagi anak laki-laki dia mengalami mimpi basah dan sudah berumur 15 tahun. Nah, lalu di sini ada tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Bagi perempuan, yang pertama, tumbuh rambut di area kemaluan dan ketiak, payudara membesar, pinggul melebar, tumbuh jerawat, pertumbuhan otot dan tinggi badan yang pesat, serta emosinya yang tidak stabil. Nah, bagi laki-laki tidak jauh berbeda. Yang pertama, tumbuhnya rambut di area kemaluan dan ketiak, suara menjadi lebih berat, tumbuh jakun, pertumbuhan otot dan tinggi badan yang semakin pesat pula. Baik anak-anak, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Setelah mempelajari materi pada hari ini, diharapkan nanti anak-anak mampu menyebutkan urutan tata cara mandi wajib dengan benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menganalisis kewajiban-kewajiban setelah usia balik yang menjadi tanggung jawabnya dengan benar. Ya, baik anak-anak. Nah, ini sudah sampai pada materi tata cara mandi wajib. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, menggosok tangan memakai sabun. Yang kelima, berwudu dulu sebelum mandi. Lalu yang keenam, mengguyur kepala sampai 3 kali. Yang ketujuh, memisah-misah rambut. Yang kedelapan, mengguyur seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan ke sisi kiri. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki masing-masing 3 kali dan dahulukan kaki kanan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kewajiban setelah usia balik. Apa saja sih ibadah yang harus anak-anak lakukan setelah nanti anak-anak usianya sudah balik? Nah, ini yang pertama ada sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga zakat, keempat haji bagi yang mampu, yang kelima menutup aurat, yang keenam menuntut ilmu. Oke anak-anak, kita lihat materinya dalam gambar seperti yang ada pada layar. Nah, di sini bisa kita lihat ada anak laki-laki dan anak-anak perempuan ini. Kita lihat mereka bertumbuh pesat ya, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, lalu ke dewasa. Seperti juga dengan yang gambar perempuan ini ya, anak-anak, remaja, lalu dewasa. Di sini ada tulisan puberti. Ini memang dalam istilah biologi, istilah balik itu biasa dikenal dengan istilah puberti atau pubertas ya. Kita lihat gambar selanjutnya. Ini di sini ada anak perempuan yang sepertinya tumbuh rambut ya di area ketiak dan kemaluan. Lalu ada anak perempuan yang mengalami haid ya, atau keluarnya darah kotor dari seorang rahim. Lalu di sini ada seorang perempuan yang tumbuh jerawat, emosinya tidak stabil. Nah, itu juga merupakan tanda balik menurut ilmu biologi. Kita lihat gambar selanjutnya. Wow, di sini ada gambar seorang anak laki-laki yang mengalami mimpi basah. Lalu pertumbuhan otot yang semakin membesar dan suaranya ini untuk anak laki-laki menjadi lebih berat ya. Terus tumbuh jakun juga di sini. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di sini ada tata cara mandi wajib namun berupa poster ya. Ini sama seperti yang sudah kita bahas, hanya saja ini berupa poster. Ini yang pertama ada niat dulu, lalu mencuci kedua tangan 3 kali, membersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri ya, jangan lupa sampai bersih.
Lalu ada mencuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kotoran. Yang kelima, wudhu dulu sebelum mandi. Dan yang keenam, ini mandi dimulai dari membasuh kepala 3 kali sampai ke pangkal rambut ya. Dan setelah itu memulai mencuci kepala. Yang kanan dulu, yang kiri, sela-sela rambutnya jangan lupa. Dan yang kedelapan ini yang terakhir ini mengguyur air ya ke seluruh badan. Jangan lupa dimulai dari sebelah kanan dulu, lalu sebelah kiri. Dan ya seperti mandi pada umumnya, menggunakan sabun, lalu bilas hingga bersih. Oke anak-anak, ini ada gambar selanjutnya, yaitu gambar tentang kewajiban setelah usia sholat. Ini ada ibadah yang harus anak-anak lakukan. Ini yang pertama sholat ya. Ini ada gambar membaca Al-Quran, lalu puasa, ibadah haji tentunya bagi yang mampu, menuntut ilmu, zakat, dan menutup aurat. Nah anak-anak, setelah ini kita akan menonton video tentang tata cara mandi wajib ya anak-anak. Jangan lupa simak videonya dengan baik ya anak-anak. Kita lihat video tata cara mandi wajib. Serial fikih dari Rumaiso. Tata cara mandi junub atau mandi wajib. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Lalu mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Berikutnya, berwudu dengan wudu yang sempurna, seperti ketika hendak sholat. Kemudian mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Selanjutnya, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut. Dan terakhir, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Demikian tata cara mandi wajib. Semoga bermanfaat. Serial fikih dari Rumaiso. Oke, anak-anak sudah melihat videonya tentang tata cara mandi wajib. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti kalau anak-anak pengen melihat materi dalam bentuk yang gambar tadi, anak-anak bisa klik icon ini. Nah, tinggal klik saja gambar, maka akan muncul gambar materi yang tadi sudah kita bahas. Oh, jika anak-anak pengen melihat materi berupa video, klik icon ini lagi ya. Nah, di sini ada tulisan video, tinggal diklik videonya. Nah, maka akan muncul slide tentang video. Lalu kalau anak-anak pengen melihat materi dalam bentuk teks, bisa klik icon. Nah, klik yang icon ini. Ya, ini adalah notif materi berupa teks. Nah, maka akan muncul materi berupa teks. Anak-anak bisa memilih materi mana, bentuk apa yang anak-anak inginkan ya. Pokoknya anak-anak bisa klik icon yang bentukan rumah seperti ini. Nah, maka anak-anak akan ditampilkan di slide berupa pilihan slide mana yang akan anak-anak buka. Oke anak-anak, baik, terakhir kita tadi melihat video ya anak-anak ya. Nah, setelah itu kita lihat slide selanjutnya. Apa nih? Wow, kuis ya. Nanti anak-anak kerjakan soal di kuis ini sudah ada tautannya di media word wall ya anak-anak ya. Sudah Bu Guru tampilkan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan materi hari ini. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.